Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Muhammad Lutfi Khairuddin. Saat ini saya berada di lokasi makam Troloyo yang berada di Kabupaten Mojokerto, tepatnya yaitu di Desa Sentonorejo, Kecamatan Trowulan. Ya, ini kalau bicara Mojokerto ini daerah yang sangat bersejarah, ya, syarat dengan nilai-nilai sejarah, nilai historis begitu. Bahkan di Mojokerto ini, di daerah Trowulan ini pemirsa, ya, ini adalah ibu kota atau pusat pemerintahan dari Kerajaan Majapahit. Jadi ibu kota Kerajaan Majapahit, capital of Majapahit Kingdom, atau central governance, pusat pemerintahan dari Kerajaan Majapahit. Luar biasa. Kerajaan Majapahit ini adalah kerajaan yang terbesar, ya, yang pernah ada di Nusantara selain Kerajaan Sriwijaya di Palembang, Sumatera Selatan. Nah, berbicara makam Troloyo, di sini ada makam seorang waliullah, walinya Allah begitu, yang berjasa dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, di Indonesia pada umumnya, yaitu Syekh Maulana Jumadil Kubro, ya. Nah, beliau adalah diyakini sebagai nenek moyang dari para wali songo begitu, yang sangat terkenal sekali di Indonesia, ya. Kalau kita bicara wali songo, adalah grup wali yang berjasa dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa khususnya, ya, atau di Nusantara pada umumnya. Di Jawa Timur yang terkenal ada 5, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim yang makamnya di Gresik. Kemudian yang kedua ada Sunan Ampel yang makamnya di Surabaya, ya. Kalau Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maulana Maghribi, kalau Sunan Ampel di Surabaya namanya aslinya adalah Raden Rahmat begitu. Kemudian yang ketiga ada Sunan Giri, ya. Itu berada di Sedayu di Gresik, yang memiliki nama asli yaitu Raden Paku, ya, Raden Ainul Yakin, atau dulu pernah bernama Joko Samudra, ya, atau Joko Samudro begitu, karena pernah dibuang di Samudro, yaitu tepatnya di Selat Bali pada waktu itu oleh kakeknya, yaitu Prabu Menak Sembuyu dan Patih Bajul Sengara, yang merupakan orang tua dari Dewi Skardadu ibunya, ya, kalau ayahnya Maulana Ishak. Kemudian yang keempat yaitu ada Sunan Derajat atau Raden Kosim, yaitu berada di Paciran, Lamongan, ya pemirsa. Kemudian yang selanjutnya yaitu Sunan Bonang, itu atau Raden Mahdum Ibrahim, yaitu di Tuban. Itu 5 wali songo yang berada di Jawa Timur. Sedangkan di Jawa Tengah ada 3, yaitu ada Sunan Kalijaga, yaitu Raden Said begitu, ya. Kemudian ada Sunan Muria, Raden Umar Said putranya. Kemudian yang ketiga ada Sunan Kudus, yaitu Ja'far Shodiq begitu, yang pernah menjadi senopati di Kerajaan Demak. Nah, Syekh Maulana Jumadil Kubro ini pemirsa, yang dimakamkan di makam Troloyo ini, nanti pemirsa saya ajak masuk ke dalam, berziarah ke dalam begitu. Itu adalah seorang yang ekspeditor, ya, seorang yang melakukan ekspedisi perjalanan dalam rangka menyebarkan agama Islam begitu. Nah, makam Troloyo ini ramai sekali dikunjungi oleh para peziarah, tetapi pada hari ini, yaitu hari Sabtu, ya, tanggal 26 Agustus tahun 2023 pada pagi hari, waktu menunjukkan pukul 5:30 waktu Indonesia Barat, sangat sepi sekali pemirsa. Hanya ada beberapa mobil begitu yang parkir begitu di pelataran makam Troloyo ini, ya, tempat di mana makam Syekh Maulana Jumadil Kubro. Dan di jalan ini pemirsa biasanya ramai sekali dengan para peziarah, ya, terutama pada malam hari dan ini akhir pekan. Cuma karena ini berdasarkan tadi penuturan salah satu warga bersamaan dengan perayaan 17 Agustus, ya, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga saat ini relatif sepi. Akan tetapi tidak tahu pada siang, sore, sampai malam nanti, karena ini akhir pekan, malam Ahad begitu, malam Minggu, apakah nanti juga rame, ya, karena di kanan kiri ini ada beberapa parkir, baik parkir mobil,
terutama di sana pemirsa itu ada parkir bus ya, bagi para peziarah yang akan ke makam Troloyo ini bisa parkir di sebelah sana, itu makam bus ya. Kemudian kendaraan besar-besar, kalau kendaraan roda 4 bisa parkir di sini. Sedangkan untuk sepeda motor di beberapa rumah warga itu ada parkir sepeda motor pemirsa. Nah, kemudian di kanan kiri ini juga ada beberapa penjual begitu yang menjajakan souvenir, kemudian juga makan, minum, oleh-oleh di makam Troloyo ini. Nah, lokasi makam ini kalau dari jalan raya kurang lebih berapa ya? Saya kurang hafal pemirsa, 1 atau 2 km dari jalan raya Poros Surabaya ke arah Jombang, yaitu tepatnya di Trowulan Mojokerto ini ya. Ini suasana jalan pagi hari pemirsa seperti ini ya. Masih terpapang beberapa umbul-umbul ataupun bendera merah putih karena ini masih suasana 17 Agustus ya. Suasananya makam Troloyo relatif sepi saat ini. Nah, kembali ke sini pemirsa ya. Jadi Syekh Maulana Jumadil Kubro ini itu menurut cerita itu berasal dari Yaman ya. Itu tentu kalau bicara sejarah pemirsa itu ada dispute, kadang ada versi-versi, ada perbedaan ya, pertentangan ya, dispute itu. Jadi pemirsa kalau ada yang mungkin apa yang saya sampaikan itu dirasa kurang tepat, silahkan pemirsa untuk menuliskan di kolom komentar. Nah, jadi beliau ini pernah berkeliling ke beberapa negara. Kalau dulu belum ada pesawat terbang pemirsa, itu menggunakan kapal laut tentunya ya. Atau kalau para wali mungkin karena sakti mungkin ya bisa dalam beberapa waktu yang singkat barangkali berpindah dari satu tempat ke tempat lain ketika melakukan mobilitas begitu ya. Karena kita meyakini para wali ini memiliki kelebihan yang bernama karomah. Kalau nabi itu kan mukjizat. Kalau orang yang kelebihannya itu seperti Nabi Musa itu kan tongkatnya bisa berubah jadi ular, itu mukjizat. Nabi Ibrahim kemudian dibakar kemudian tidak hangus ya kan. Kemudian Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati atas izin Allah, bisa meniupkan ruh begitu kepada tanah terus jadi burung, terus kemudian menyembuhkan orang yang buta, tuli dan seterusnya. Nabi Nuh itu kan bisa membuat kapal yang bahtera yang begitu besar, itu mukjizat. Kalau orang yang beriman itu namanya maunah, pertolongan. Sedangkan calon nabi itu namanya irkhas, seperti Rasulullah ketika diajak oleh pamannya Abu Thalib berdagang ke Syam ya, ke Syria, itu kan dipayungi oleh awan. Jadi tidak perlu bawa payung pemirsa, itu tidak kepanasan, itu namanya irkhas. Nah, kembali ke Syekh Maulana Jumadil Kubro. Beliau ini pernah berdakwah di Maroko ya. Maroko itu salah satu negara di Afrika Utara yang saat ini beribu kota di Rabat ya. Itu merupakan negara yang berdekatan dengan Spanyol atau Andalusia yang dipisahkan dengan Selat Gibraltar atau Selat Jabal Tarik dulu ketika masa Bani Umayyah terkenal sekali, ada Gubernur Musa bin Nusair, Tarik bin Ziyad, ya itu pernah di sana. Kemudian pernah berdakwah juga di Samarkand. Samarkand ini adalah salah satu kota di Uzbekistan ya, negara di Asia Tengah yang pernah menjadi wilayah Uni Soviet. Itu berdakwah di sana ya. Jadi beberapa negara pecahan Uni Soviet itu yang sekarang pecahan terbesarnya namanya Rusia, itu ada beberapa itu mayoritas penduduknya memeluk agama Islam ya. Ada Uzbekistan misalnya, kemudian ada Kazakhstan, ada Turkmenistan, Tajikistan, Kirgistan, kemudian Azerbaijan dan seterusnya. Itu negara-negara di Asia Tengah. Asia Tengah itu negara daratan yang dikurung oleh benua Asia begitu. Namanya Asia Tengah. Jadi letaknya itu di sentral. Nah, itu berdakwah di sana. Syekh Maulana Jumadil Kubro ini. Artinya di Maroko, kemudian di Samarkand begitu ya. Kemudian beliau juga pernah berdakwah di sini pemirsa ya, di Indonesia ini, yang kemudian menurunkan beberapa wali songo yang saya sebut tadi ya. Kemudian tadi ada satu yang kurang, yaitu Sunan Gunung Jati yang berada di Jawa Barat, tepatnya di Cirebon ya.
Jadi saya ulang lagi, kalau di Jawa Timur ada 5, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim, kemudian ada Sunan Ampel, kemudian ada Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, kemudian di Jawa Tengah ada 3, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, kemudian ada Sunan Kudus, kemudian di Jawa Barat di Cirebon ada 1, yaitu Sunan Gunung Jati. Nah, jadi Syekh Maulana Jumadil Kubro ini adalah nenek moyang dari mereka. Kalau Sunan Kalijaga itu tidak, pemirsa, itu menantu dari Sunan Ampel ya. Artinya bukan keturunan langsung. Karena kalau kita bicara Wali Songo itu sebagian keturunan dari Arab. Kalau kita bicara kostum yang digunakan, gunakan jubah begitu ya. Sedangkan kalau kita bicara Sunan Kalijaga itu memakai blangkon yang merupakan budaya khas dari Jawa begitu. Karena memang Sunan Kalijaga ini Wali Songo yang ahli dalam bidang akulturasi, yaitu mencampurkan 2 budaya, yaitu budaya Islam dengan budaya Jawa. Ya kan, makanya kadang ada istilah kejawen seperti itu. Cuma itu bukan merupakan suatu hal yang bertentangan dengan syariat tentunya ya. Jadi kalau kita bicara akulturasi, nah Syekh Maulana Jumadil Kubro ini, pemirsa, ini seorang yang menyebarkan agama Islam pada masa kerajaan Majapahit. Ya, tadi sudah saya jelaskan kalau bicara Trowulan adalah ibu kota kerajaan Majapahit. Ya, artinya pusat pemerintahan. Raja pertama kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya yang gelarnya Kertarajasa Jayawardana. Nah, Raden Wijaya ini adalah menantu dari Kertanegara ya, dia menikah dengan putri-putrinya Kertanegara, ada Gayatri, Tribuana Tunggadewi, Narendra Duhita, dan Prajna Paramita. Jadi setelah runtuhnya kerajaan Singasari atau Singosari di Malang, maka Raden Wijaya ini mendirikan yang namanya Kerajaan Majapahit begitu, yang ibu kotanya, pusat pemerintahnya di Trowulan ini. Konon dinamakan Majapahit ada buah maja yang rasanya pahit. Saya juga tidak tahu, pemirsa, apa masih ada itu buah maja itu. Kalau buah holdi kan nggak ada di surga dulu ya, yang dimakan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa, yang kemudian digoda oleh iblis untuk dimakan dan akhirnya diturunkan ke bumi dari surga begitu. Nah, kalau buah maja saya tidak tahu itu ada di mana, itu buah maja itu saya belum pernah lihat ya kan. Di toko buah, di pasar buah juga tidak ada. Nah, kemudian Majapahit ini raja pertama Raden Wijaya, gelarnya Kertarajasa Jayawardana, kerajaan terbesar yang pernah ada di Nusantara selain kerajaan Sriwijaya di Palembang, Sumatera Selatan. Raja kedua namanya Jayanegara atau Kalegemet, itu putra Raden Wijaya dengan Dara Petak. Kemudian ada Tribuana Tunggadewi, ada Hayam Wuruk. Ini raja yang sangat terkenal sekali pada masa Hayam Wuruk ini, dengan didampingi Patih Gajah Mada semenjak raja atau Ratu Tribuana Tunggadewi. Kerajaan Majapahit ini mengalami masa kejayaan, masa keemasan, menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara, artinya Asia Tenggara, Southeast Asia, yang sekarang negara ASEAN, hampir semuanya di dalam masuk kedaulatan wilayah kerajaan Majapahit begitu. Jadi selain Indonesia, kemudian ada termasuk Timor Leste barangkali ya, kemudian ada Malaysia, kemudian Singapura, Singapura, kemudian Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, kemudian Laos, Vietnam, Myanmar, Kamboja, itu semuanya dulu pernah menjadi wilayah kekuasaan Majapahit. Luar biasa ketika pemerintahan Prabu Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Artinya pusat pemerintahnya di sini, pemirsa, di daerah Trowulan ini, ibu kota negara. Jadi kalau pemirsa tadi menuju ke makam Troloyo ini dari jalan raya, ini banyak beberapa situs-situs kerajaan Majapahit, termasuk kolam segaran, ada juga museum Majapahit, benda-benda purbakala ya. Di situ benda-benda arkeologi tersimpan dengan baik di situ, yang diatur atau dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya ya di Provinsi Jawa Timur ini. Nah, jadi Kerajaan Majapahit, pusat pemerintahnya di sini, dan Syekh Maulana Jumadil Kubro ini itu menyebarkan agama Islam di Kerajaan Majapahit, yang pada waktu itu kerajaan ini memeluk agama Hindu, dan mayoritas di Jawa ini pada waktu itu memang memeluk agama Hindu, belum mayoritas Islam seperti sekarang ini. Nah, jadi ini saya berdasarkan sejarah, pemirsa ya. Jadi kalau ada misalnya perbedaan silahkan bisa tulis di kolom komentar begitu. Nah,
Syekh Maulana Jumadil Kubro ini, makamnya ini sendiri merupakan makam Islam yang ada sejak pada masa kerajaan Majapahit. Jadi keluarga kerajaan Majapahit, kemudian yang beragama Islam ya, khususnya dari kalangan bangsawan, priayi atau ningrat tuh makamnya di sini, di makam Troloyo ini pemirsa. Nah, jadi Syekh Maulana Jumadil Kubro ini dengan gigihnya itu berusaha untuk berdakwah dengan cara damai tentunya kalau kita bicara wali, dengan cara budaya, kemudian dengan cara berdakwah akulturasi, kemudian ada perkawinan sambil berdagang, kemudian juga dengan tasawuf ya. Itu kemudian Islam bisa diterima dengan baik di Nusantara, di Indonesia dengan cara damai begitu. Jadi kerajaan Majapahit, jadi setelah Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada itu kerajaan Majapahit melemah itu kan. Ada Prabu Giriwardana, Wikramawardhana misalnya, kemudian ada Wisnuwardana dan seterusnya, terakhir itu Prabu Brawijaya Kertabumi. Itu yang kemudian sebelum Majapahit akhirnya runtuh dan digantikan oleh kerajaan Islam Demak ya. Jadi yang didirikan oleh atau raja pertamanya adalah Raden Patah, itu yang mendaulat adalah para wali songo. Tadi kalau pemirsa masuk dari jalan raya ke sini itu ada namanya Masjid Raden Patah, itu raja pertama kerajaan Majapahit yang gelarnya adalah Senopati Jimbon Ngabdurrahman Saidin Panotogomo ya. Itu raja pertama. Kalau raja kedua Demak itu kan Pati Unus atau Pangeran Sabranglor. Karena berani menyeberang ke arah utara, menyerang Portugis waktu itu atau Portugal. Raja yang ketiga Sultan Trenggono, singkat cerita kemudian digantikan kerajaan Pajang. Rajanya yang pertama adalah Maskarebet atau Joko Tingkir atau Sultan Adiwijaya. Yang kedua ada Arya Pangiri, kemudian Pangeran Benowo, baru kerajaan Mataram Islam yang didirikan oleh Sutawijaya atau Panembahan Senopati. Gelarnya Panembahan Senopati yang alogo Khalifatullah ing Tanah Jawa. Kemudian yang kedua adalah Raden Mas Jolang ya, atau Prabu Anyokrawati. Kemudian yang ketiga Sultan Agung Anyokrokusumo yang sangat terkenal sekali melawan Belanda atau VOC, di mana Sultan Agung ini yang menyusun kalender Islam ya. Kalender, maksud saya kalender Jawa ya, kalender Islam yang diakulturasi kepada kalender Jawa begitu. Nah, kemudian yang setelah Sultan Agung maka ada Amangkurat 1, 2, 3, dan 4. Kemudian perjanjian Giyanti pecah jadi 2. Ada Yogyakarta yang diperintah Sri Sultan Hamengkubuwono dan Surakarta yang diperintah oleh Sri Susuhunan Pakubuwono. Nah itu. Nah sebelum Singosari pemirsa, kalau pada masa Singosari jelas tadi ya, raja-rajanya ada Ken Arok, Anusapati, Tohjoyo, Ranggawuni, Kertanegara. Sebelum Singosari ada kerajaan Kediri ya, Jenggala, kemudian kerajaan Medang Kamulan ya, ada kerajaan Kahuripan, Air Langga itu ya. Kemudian kalau kita bicara kerajaan Medang dulu ada misalnya siapa itu dulu pemirsa, ada Raja Empu Sendok ya, kalau Empu Garpu nggak ada ya. Nah kemudian ada juga kerajaan Keling, Kalingga di Jawa Tengah yang didirikan Ratu Sima. Kemudian terusannya di Malang ada kerajaan Kanjuruan yang diperintah oleh Yinwa atau Gajayana. Nah pemirsa, memang saat ini masih sepi dengan peziarah, tapi pemirsa bisa saksikan ada beberapa peziarah di makam Troloyo ini seperti yang pemirsa saksikan ya. Ini sedikit dari peziarah yang menggunakan roda 4 atau mobil pemirsa ya. Jadi seperti ini pemirsa yang baru saja keluar dari makam Troloyo. Nah sebelum saya ajak melihat suasana di dalam pemirsa, jadi Trowulan ini sekali lagi adalah tempat yang sangat bersejarah, ibu kota kerajaan Majapahit. Jadi dakwahnya Syekh Maulana Jumadil Kubro ini adalah langsung di pusat pemerintahan kerajaan Majapahit. Jadi di di istana begitu kalau sekarang itu, artinya mengajak masuk Islam para pejabat Majapahit. Jadi luar biasa. Nah ini ada denah lokasi wisata religi makam Agung Troloyo Syekh Jumadil Kubro ya, punjernya Wali Songo. Punjer itu apa? Punjer itu adalah pusatnya pemirsa, inti ya, karena ini nenek moyang ya, dari kakek moyang pemirsa ya, atau nenek moyang daripada Wali Songo gitu ya. Ini ada pendopo, kamar wudhu, kamar mandi pria, wanita, masjid, ada makam Sunan Ngudung ya, bukan ngundung itu yang ngudung. Kemudian Syekh Maulana Jumadil Kubro, Syekh Jumadil Kubro ini yang inti ya. Kemudian makam petilasan Wali Songo. Jadi petilasan saja pemirsa, ya kan? Petilasan itu apa sih? Jadi pernah di situ gitu loh. Memang beberapa wali itu diyakini tidak hanya satu makamnya pemirsa. Ada beberapa ya.
Seperti Sunan Bonang itu selain di Tuban ada di Bawean konon, di Rembang. Kemudian ada juga muridnya Sunan Ampel Mbah Soleh itu sampai 9 makamnya di utaranya Masjid Ampel di kota Surabaya. Nah ini pemirsa ada makam Syekh Al Husain. Jadi ini kalau ke atas silsilahnya itu sampai ke Rasulullah Nabi Muhammad SAW dari putrinya Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan kemungkinan juga diyakini dari Sayyid Husain ya, yang pada waktu itu ketika peristiwa Karbala, yaitu pembunuhan ketika pada masa Khalifah Yazid bin Muawiyah dari Bani Umayyah itu ada yang selamat 1 ya karena sakit ketika itu, dan itu kemudian bisa menurunkan keturunan sampai sekarang. Lainnya terbunuh ketika di Karbala di Irak begitu. Nah pemirsa, Said Maulana Jumadil Kubro ini menyebarkan Islam di sini ya, khususnya di Indonesia ini bukan tanpa, ibaratnya kalau pegawai negeri itu surat tugas ya, atau seorang pegawai misalnya pejabat itu ada surat tugasnya, surat dinas, yaitu dari Sultan Muhammad I dari kerajaan Turki Utsmani ya. Kalau Sultan Muhammad II itu dikenal Sultan Muhammad Al-Fatih yang berhasil menaklukkan kota Konstantinopel, ibu kota kerajaan Bizantium pada masa Heraklius, yang sekarang menjadi kota Istanbul di Turki, yang dipisahkan dengan Selat Bosporus antara Turki wilayah Asia dengan Turki yang wilayah Eropa yaitu Istanbul. Nah Sultan Muhammad I ini Raja Turki Utsmani begitu, atau Turki Ottoman, Turki Kekaisaran Turki Utsmani ya, yang didirikan oleh Utsman bin Ertugrul, itu memerintahkan Said Jumadil Kubro untuk menyebarkan agama Islam di sini. Nah kalau bicara Turki Utsmani adalah salah satu dari 3 kerajaan besar setelah runtuhnya dinasti atau daulah Bani Abbasiyah yang beribu kota di Baghdad, Irak. Ada 3 kerajaan besar, yaitu Turki Utsmani, kemudian ada kerajaan Safawi di Persia, Iran, kemudian yang ketiga kerajaan Mughal di India yang didirikan Zahiruddin Babur. Itu keturunannya termasuk ada Syekh Jehan begitu, atau memiliki nama asli Khurram yang mendirikan Taj Mahal ya di kota Agra di India begitu. Nah kemudian sebelumnya Turki Utsmani ada daulah Bani Abbasiyah begitu ya. Selain itu, selain Turki Utsmani di beberapa wilayah ada daulah Fatimiyah, ada di Mesir itu ada dinasti Mamluk, kemudian Aghlabiyah, Idrisiyah dan seterusnya ya, panjang sekali. Sebelumnya dinasti Abbasiyah itu berkuasa hampir 350 tahun ya. Itu di Baghdad. Sebelumnya ada dinasti Bani Umayyah di Damaskus, Syria atau Syria yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan begitu. Kemudian kalau Bani Abbasiyah ini didirikan oleh Abul Abbas As-Safah. Khalifahnya yang terkenal ada Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid, Abdullah Al-Ma'mun begitu ya. Di mana pada masa itu ada namanya tokoh Abu Nawas dengan ceritanya 1001 malam, Alfu Laila wa Laila. Kemudian pada masa Bani Umayyah itu ada khalifah yang terkenal namanya Umar bin Abdul Aziz yang sangat masyhur begitu ya, yang juga adalah keturunan dari Khalifah Umar bin Khattab, dikenal adil begitu dalam memerintah. Itu Bani Umayyah. Sebelumnya Khulafaur Rasyidin yaitu Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dan sebelumnya adalah masa kerasulan Nabi Muhammad SAW ya, berdakwah di Mekah selama kurang lebih 13 tahun begitu, dan di Madinah atau Yastrib kurang lebih 10 tahun. Kalau dipaskan dengan turunnya Al-Quran yaitu 22 tahun 2 bulan 22 hari begitu. Nah pemirsa, itulah tadi sekilas tentang Syekh Maulana Jumadil Kubro. Saat ini cahaya sudah mulai terang begitu ya. Sekali lagi ini pada pagi hari Sabtu tanggal 26 Agustus tahun 2023. Sekarang saya ajak pemirsa untuk masuk ke komplek makam. Nah ini coba ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan Lutfi, Bapak saya YouTuber dari channel YouTube Bung Lutfi Official, dengan Bapak Sinten nggih? Bapak Imam. Bapak Imam, pemirsa ada Bapak peziarah ya? Parkir. Oh parkir lah. Saya kira peziarah ini. Pak Imam, ini kok memang biasanya sepi seperti ini Pak? Atau bagaimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak Imam. Agustus ini memang sepi, ada kegiatan kan banyak di desa-desa itu Pak. 17-an, nggih.
Kalau hari bulan Safar ini kan memang sepi, Pak. Oh, biasanya dulu-dulu memang sepi, Pak ya. Iya, Bulan Safar itu pemirsa. Bulan setelah bulan Muharram atau Syuro. Ya, Oh, masih sepi. tapi ini makam bukanya 24 jam, Pak ya. 24 jam. Oh, iya ya. Bapak asli penduduk mriki? Asli sini, Pak. Oh, asli sini. Ya, 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 ya. Terus kalau hari-hari biasanya hari Sabtu atau Ahad begini atau Minggu, Pak, itu Minggu. apa tidak rame, Pak? Rame biasanya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu biasa rame. Pak. Biasa rame ya. Iya, Pak. Oh, nggih, nggih. Terima kasih Pak Imam. Sehat selalu. Sama-sama. Nah, pemirsa, kalau parkirnya di sebelah sana pemirsa ya, kendaraan besar-besar nanti seperti bis dan seterusnya. Kemudian peziarah jalan kaki ke sini dengan kanan kiri tentunya banyak penjual begitu. Nah, sekarang saya tidak akan banyak bicara lagi pemirsa. Sekarang saya ajak masuk ke lokasi makam Troloyo ini. Nah, ini ada pos pemirsa. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahlul kubur. Nah, ini pemirsa. Ini di sini lokasi makamnya tidak hanya satu, tapi ada beberapa. Nah, ini ada keterangan denah lokasinya pemirsa. Ya. Nah, ini denah lokasi wisata religi makam Agung Troloyo Syekh Jumadil Kubro Punjer. Punjer itu inti ya, pusat nenek moyang daripada Wali Songo. Nah, ini Syekh Maulana Jumadil Kubro pemirsa. Kemudian dikelilingi ada 9 Wali Songo yang sudah saya sebut tadi ya. Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati begitu ya. Syekh Maulana Jumadil Kubro ini konon juga pernah berdakwah di Palembang pemirsa, yaitu ibu kota Sumatera Selatan ya. Nah, di sana ada sultan yang sangat terkenal dibuat nama bandar udara yaitu Sultan Mahmud Badaruddin II. Nah, ini ada keterangan makam pemirsa di sini. Ada makam Syekh Al Husain, makam Imaduddin Sofari, makam Temenggung Satim Singomoyo. Sekali lagi ini adalah makam muslim yang ada sejak kerajaan Majapahit. Bahkan kalau kita bicara Syekh Maulana Jumadil Kubro ini Syahdan Al-Kisah lahir itu pada tahun 1349 pemirsa. Artinya luar biasa. Kemudian kalau tidak salah wafatnya itu tahun 1465 ya. Mungkin kalau ada perbedaan dalam sejarah karena masanya udah lama itu biasa ya. Nah, ini makam-makam ningrat, makam-makam tokoh Islam yang hidup pada masa kerajaan Majapahit di makam Troloyo ini. Ini ada makam Patas Angin, ini nama-nama julukan ya, makam Nyai Roro Kebyur, kemudian Syekh Jumadil Kubro, Sunan Ngudung, makam Raden Kumbawa, makam Ki Ageng Surgi, makam Syekh Jailani, makam Syekh Kohar, Syekh Besuki, dan seterusnya pemirsa. Nah, ini denahnya seperti ini. Memang makamnya ini terpisah ya, antara satu tempat dengan tempat yang lain begitu, yang sekarang sudah diberi semacam bangunan gitu ya, cungkup atau atap begitu ya, dengan sangat bagus sekali dan ada lafat-lafat Al-Qur'annya. Nah, sekarang saya ajak ke sini pemirsa, dan ada pohon apa ini? Pohon beringin pemirsa ya. Nah, ini pohon beringin pemirsa, pohon yang sangat rindang sekali ya. Nah, yang mungkin pohon ini juga menjadi salah satu logo ya daripada partai politik yang ada di Indonesia. Pemirsa udah paham lah ya. Nah, ini seperti ini dan berpaving ini pemirsa. Jadi ini ada makam juga ya, makam Patas Angin ya kan. Nah, ini seperti ini. Biasanya ramai sekali loh pemirsa, tapi ini makamnya sangat sepi sekali ya. Sekali lagi itu pintu masuknya di situ ya. Nah, kita masuk ke dalam. Artinya kalau bicara makam wali memang biasanya ramai dengan para peziarah. Pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, 24 jam bahkan terus begitu itu ada. Nah, ini pemirsa makam dari Syekh Maulana Jumadil Kubro ya. Di sini. Nah, Assalamualaikum ya wali Allah.
Nah, ini pemirsa, makam dari Syekh Maulana Sayyid Jumadil Kubro, Syekh Maulana Jumadil Kubro atau Sayyid Jumadil Kubro sangat sepi sekali sehingga hening ya. Hanya ada suara burung di atap. Ini cungkupnya. Saya peziarah sendiri ini ya, single pemirsa, peziarah tunggal ya. Saya baca Fatihah dulu pemirsa ya. Ini apa tulisannya? Dilarang tidur di lokasi makam ya. Jadi makamnya sangat bersih sekali begitu ya, dan terawat sekali ya. Di sana pemirsa yang paling inti adalah makam dari Sayyid Jumadil Kubro yang di sebelah sana. Ini mungkin makam daripada yang saya sebut tadi itu ya. Oke. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajmain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Jalani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan khassah ila Sayyid Jumadil Kubro wa ahlihi syai'ul lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kalau kita di makam seperti ini pemirsa, kita berdoa ya. Jangan hanya kemudian datang duduk-duduk, apalagi ini wisata, iya wisata religi begitu ya, yang bisa untuk menambah mungkin keimanan kita begitu kepada Sang Pencipta. Dan kita sekali lagi berdoa itu kan bukan meminta kepada makam seperti ini, tetapi kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin pemirsa kalau untuk ini sudah paham ya. Oke. Jadi ini adalah kompleks makam inti di makam Troloyo ini, yaitu makam Sayyid Jumadil Kubro yang tertutup di sana pemirsa ya. Nah, sangat sepi sekali. Kalau sudah kadung rame sekali ya. Saya sering kesini sesungguhnya, tetapi baru kali ini saya buat video kepada pemirsa karena dulu mungkin saya belum biasa untuk buat video begitu untuk YouTube begitu. Nah, jadi lampunya juga dimatikan ya, sebagian masih nyala begitu ya. Nah, makam Sayyid Jumadil Kubro, makam Troloyo yang merupakan nenek moyang dari para wali songo yang berjasa dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, sehingga Indonesia menjadi negara yang mayoritas Muslim. Dan bahkan Indonesia ini juga salah satu negara yang menjadi anggota OKI ya. Jadi organisasi kerjasama Islam, dulu namanya Organisasi Konferensi Islam atau OIC, Organization Islamic Cooperation, yang bermarkas di Jeddah dari Arab Saudi. Nah, bahkan Indonesia ini kalau musim haji, jamaah hajinya terbesar di seluruh dunia ya. Karena penduduk Indonesia sendiri besar sekali ya, yaitu nomor 4 setelah Tiongkok atau Cina, kemudian India, Amerika Serikat, dan Indonesia. Makanya tidak mengherankan kalau Islamnya, jumlah Muslimnya juga terbesar begitu. Dan ini tentu atas jasa-jasa para waliullah pemirsa, Sayyid Jumadil Kubro yang menurunkan para wali songo itu. Baik, sekarang saya ajak jalan untuk keluar pemirsa. Ya. Ini biasanya pintu masuk, pintu keluar pemirsa. Karena ini sepi ya, saya kembali keluar melalui pintu masuk ya. Nah, ini ada tulisan pintu keluar ya, atau exit ya. Nah, seperti ini. Kompleks makamnya sangat luas sekali sesungguhnya ya. Itu tadi menurut beberapa warga, biasanya kalau malam akhir pekan seperti ini nanti baru banyak peziarah pemirsa ya.
yang datang dari berbagai daerah di Indonesia, dari berbagai kota, kabupaten begitu. Baik dari Jawa Timur maupun luar provinsi. Nah, itu ada pendopo ya. Dan seterusnya sebelahnya ada perumahan warga. Jadi memang sangat luas sekali begitu. Ada toilet. Nah, kita keluar pemirsa. Seperti ini ya. Jadi ini apa ini? Ziarah kubur. Apa ini tulisannya pemirsa? Mungkin tahu pemirsa, kalau ini lafaz Allah dan Muhammad ya. Ini ada masjidnya ini. Ya. Masjid di Makam Troloyo. Nah, terus ini ada makam Sunan Ngudung pemirsa. Ya. Di sini ya. Saya ajak pemirsa terus saja. Ya, jadi memang di sini tidak hanya satu makam tapi terpisah, tapi isinya tidak banyak begitu ya. Dan lahannya juga sangat luas. Ini adalah kalau bisa dikatakan dulu mungkin pemakaman elit dari kerajaan Majapahit. Tetapi yang beragama Islam yang dimakamkan di sini ada sejak zaman Majapahit. Karena kalau kita bicara Majapahit adalah kerajaan yang memeluk agama Hindu begitu ya. Jadi yang mengislamkan Wali Songo itu Prabu Brawijaya, bahkan salah satu anaknya Raden Fatah itu diislamkan dan dijadikan Raja Demak yang pertama. Namanya aja Raden, itu kan keturunan raja, keturunan priayi bangsawan ningrat begitu. Untuk menjadi legitimasi ya. Ini keluar pemirsa gapuranya. Tadi di sebelah sana gapura pintu masuk, ini gapura keluar. Ya, gapura ini dari kata ghafuro. Jadi salah satu asmaul husna bahwa Allah ini adalah Maha Pengampun ya. Innallaha ghafurur rahim. Allah ini Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, konten Bung Lutfi Official ini memang konten YouTube yang salah satunya saya isi dengan konten-konten religius seperti ini pemirsa. Nah, kita sudah kembali keluar di sini. Ya. Barangkali supaya tidak terlalu lama, video saya di kompleks Makam Troloyo di Desa Setonorejo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan monggo pemirsa yang belum pernah berziarah di sini untuk berziarah ya. Untuk yang tidak berziarah juga tidak apa-apa, dan bagi yang sudah pernah berziarah barangkali ini menjadi semacam nostalgia ya untuk pemirsa semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga pemirsa berkenan dan bisa selain menambah wawasan, pengetahuan, ilmu pengetahuan ya, juga untuk agar kita itu cinta, mengingat dan tidak melupakan yang namanya sejarah. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.